Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin sebagai guru SMA Negeri 1 Re di Kabupaten Sumbawa. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, dengan nomor mahasiswa 233-126-714-358 dengan program studi fisika. Saya akan menunjukkan praktek uji kinerja pembelajaran saya. Berikut video pembelajaran saya. Gerak. Beri salam. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pagi ini, lebih barokahnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita berdoa dulu dipimpin oleh teman kita Aldi. Silakan Aldi. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes. Luar biasa. Oke, tepuk tangan semuanya. Pak absen terlebih dahulu. Ini Pak lupa. Oke, Pak absen ya. Adrian. Hadir. Aldi Agustian. Hadir, Pak. Amel Ismawati. Pak. Dina Rahmadani. Eli. Faisal. Alfa ya. Pak, izin. Fauzan, izin juga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis jumlah kalori yang diterima dan jumlah kalori yang dilepas pada suatu benda dengan benar. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita ini, kita akan membahas nanti yang dinamakan teori asas Black. Kita akan mempraktikumnya nanti ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pendalaman materi, ini melalui diskusi kelompok yang dipandu LKPD, peserta didik mampu menganalisis kalor dan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan pemantik yang pertama. Pernahkah kalian membuat kopi untuk orang tua di rumah? Pernah. Oke, yang ketiga, banyak pertanyaan pemantik nih agar kalian bisa paham nih dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian mandi saat musim dingin? Pernah. Apa yang kalian lakukan agar air tetap hangat? Misalnya kan kedinginan tuh. Musim hujan kan kita dingin. Pagi-pagi pergi ke sekolah kan dingin kan? Biasanya ada siswa yang tidak mandi ke sekolah. Ada nggak yang di sini? Ada. Nah, itu kan. Kenapa nggak mandi? Kenapa? Dingin. Kan pasti salah satu alasannya karena dingin, Pak. Ya enggak? Bagaimana caranya agar air itu tidak dingin?
Dicampur dengan Ya, air. dihangat. Cara hangatnya masakin air dulu. Lalu Dicampurlah dengan air yang dingin. Jadilah hangat. Nah, ini kejadian yang seperti ini ada kaitannya nanti dengan teori yang kita bahas atau kita praktik pada siang hari ini. Oke? Nah, di sini kenapa masih ada kaitannya suhu dan kalor? Oke, kenapa Pak taruh judulnya suhu dan kalor? Ternyata kalor itu yang nggak jauh beda dengan suhu. Bisa nggak kalian pahami? Kalau dingin itu namanya suhunya dingin. Ya. Kalau kalor itu suhunya panas. Makanya Pak kalau taruh suhu dan kalor. Panas dan dingin. Sama-sama suhu. Nah, ini berkaitan dengan sekarang musim hujan. Kenapa tiba-tiba kalau hujan itu ada petir? Kalau hujan itu kadang ada petir. Betul. Kenapa ditanya betul? Kenapa? Karena pertemuan antara hawa hangat dan dingin. Iya benar sekali ini ya Aldi. Jadi suhu yang di atas itu nyatunya dingin dengan panas, panas bumi dengan suhu awan itu akan menjadi ledakan yang dinamakan petir. Makanya kalau musim hujan pasti ada petir. Ya. Nah, ini juga berkaitan dengan kalor juga, penguapan nanti untuk menguapkan air yang ada di bumi diuapkan ke atas kemudian membentuk sebuah gumpalan yang besar yang namanya awan putih. Kumpulan awan putih akan Terus bersatu dengan suhu petir tadi menjadilah cair lagi. Di sana harus dipanaskan. Dapat menampung air itu. Ya, awan itu kan gumpalan tuh, belum jadi air. Dipanasin lagi tuh di sana. Siapa yang panasin? Ya. Ini loh, panaskan diri ini. Ya, panasin. Ya benar juga. Allah memang benar. Allah yang mempanaskannya. Ya, akhirnya embun tadi itu gumpalan awan itu akan menjadi cair. Ya, Jadilah air hujan. oleh suhu bumi. Ya, seperti itu ya. Bisa paham ya? Ini adalah kegiatan yang dimana kehidupan sehari-hari kita berkaitan dengan suhu dan kalor. Oke, kita lanjut ke bunyi asas Black. Di situ apa coba? Satu orang apa namanya? Ros. Apa itu Ros? Bunyi asas Black apa tuh? Bunyi asas Black adalah pada pencampuran dua zat banyaknya kalori yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Dilepas sama dengan seisaran. Oke, jadi bunyi asas Black itu mengatakan bahwa kalor yang suhu tinggi pasti dia akan melepas. Kalau yang rendah menyerap atau menerima ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sehingganya persamaannya itu Q terima sama dengan Q lepas atau Q lepas sama dengan Q terima. Ya kan? Oke, di situ ada persamaannya yang dimana Q adalah kalori yang dibutuhkan atau satuannya joule. Ya. Kemudian M adalah massa benda. Kemudian C itu adalah kalor jenis. Kemudian T2 sama T1-nya itu adalah perubahan suhu. Kalau T itu adalah suhu, di mana kita namanya kalor pasti memiliki suhu. Nanti kita lihat massa benda itu akan mengalami kenaikan atau penurunan terhadap suhu benda. Oke. Rumusnya tadi sudah ada di persamaan tadi. Ini untuk lebih jelasnya aja. Q sama dengan MC kali delta T. Maksudnya delta T itu adalah ada perubahan suhu, makanya delta. Sehingga M kali C kali T2 kurang T1 atau ini terbalik ya, T1 kurang T2.
Ini T2 kurang T1 kurang T2. Ya, suhu awal mengurangi suhu air. Suhu akhir. Oke. Oke, jadi kalau ketika kita melakukan percobaan atau praktikum, kita menggunakan ini. Apabila kita memiliki massa atau massa jenisnya beda. Jadi ada M1, C1, delta T. Kemudian M2, C2 sama delta T yang benda kedua atau massa kedua. Jadi seperti ini ya. Oke, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, Pak akan membagi LKPD, di mana LKPD ini ada pertanyaan yang akan dijawab oleh kalian nanti sesuai dengan kelompoknya ya. Pak bagi kelompok dulu. Jadi kalian berpindah-pindah. Si Aldi kelompok 1 sama Lola, Melisa, Meti, Nabila mana Nabila? Nabila sama Nyoman. Nanti pindah ya. Satu kelompok 4 orang. Kemudian Sepira temannya Rosdiana, ya sama Rifan 4. Kemudian Sepira, Sipa, Yuliana boleh. Orang 2 di sana. Nah, yang terakhir sisanya di sini. Jadi kita melakukan praktikum dengan teori asas Blake tadi itu, yang ini menggunakan alat sederhana saja. Kalau ada yang tanya nggak? Loh, ini ada apa sih Pak? Ya, apa sih itu Pak? Terbuat dari apa? Ini adalah bekas pop mie dan styrofoam. Kenapa? Ini kegunaannya untuk apa? Kita mengukur suhu tadi, ki lepas sama ki terimanya, kita taruh di dalam sini sebagai yang namanya kalorimeter. Jadi kita gunakan alat sederhana saja karena kita tidak memiliki alat kalorimeter, ya udah kita pakai yang ini aja. Jadi tidak selamanya alat itu harus modern. Yang penting kreativitas bisa digunakan. Kita harus berinovasi, berkreativitas ya. Oke, jadi ini nanti air yang dingin sama air yang panas sama es itu bisa masukkan ke dalam sini. Oke, sebelum kita melakukan praktikum, Pak jelaskan terlebih dahulu ya. Ini apa sih? Ada yang bisa jawab nih, ini apa? Termometer digunakan untuk apa? Mengukur suhu panas. Nah, sekarang kita bukan mengukur suhu badan seorang, tetapi kita akan mengukur suhu massa benda. Nah, sebelum kita mengukur suhu massa benda, harus tahu dulu bagaimana cara menghitung atau kita gunakan yang namanya termometer. Di sini ada yang warna merah tuh di tengah. Ya, coba lihat. Di PA ini ada 32 derajat Celcius. Kalau kelompok 1 berapa derajat? Kelompok saya 30 derajat Celcius, Pak. Kelompok 2? 34. Kelompok 3? 36. Kelompok 4? Sekarang Pak bagi LKPD. Kalian jawab LKPD-nya nanti.
Di sini ada instruksi. Itu yang kemarin ya. Oke, sebelum kita melakukan praktikum, kita lihat dulu video ini agar kalian bisa sebagai. Oke, kalian perhatikan video ini ya. Kita ulangi ya. Black. Oke, Pak, stop dulu. Menimbang gelas kimia kosong yaitu kita hitung dulu timbangan ini karena nanti akan kita tambahkan air sehingga nanti hasil timbangan bersama air kita kurangi berat gelas beker ini. Volume. Nah, misalnya di sini ada 104 gram. 104 gram. Oke, ada air enggak? Ada di keran. Ambil air. Setiap kelompok ambil air. Sampai 20. Berapa, Pak? 100 atau 150 terserah kalian. Oke, sudah ya. Oke, lanjut. Perhatikan. Air itu ditimbangkan kembali. Mengukur suhu air. Suhu air. Yang tadi itu kalian ukur suhunya dulu. Cara mengukur suhu air sampai yang tanda merah itu berhenti, baru kita katakan bahwa itu adalah suhunya. Kalau masih berjalan ke atas berarti belum. Sambil kalian catat. Setiap praktikum sambil kalian catat ya. Sudah? Sudah? Sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah? Suhunya sudah? Masih jalan? Oke. Nanti temannya yang lain memahaminya ya. Yang lain mengecek suhu, yang lainnya pahami ini. Ini airnya dipanaskan kembali. Oke, kita berhentikan. Menimbang air sebelum dipanaskan. Kita dipanaskan dulu dah. Nanti air yang panas kita bagi ke tempat masing-masing.
Ingat ya, air yang panas itu harus sama dengan air yang dingin ini. Kalau air yang dingin 250 mili, maka air panasnya juga nanti harus 250 mili. Agar sama banyak massa jumlah volumenya ya, massa itu. Oke, perhatikan lagi. Ini caranya untuk memanas. Kita tidak menggunakan ini untuk memanas, tapi kita menggunakan alat yang lebih panas lagi. Yang namanya kompor gas. Ya, pas mendidih, setiap kelompok nanti dibagi-bagi. Siapa namanya? Ambil air pakai ciri itu nih. Ya. Sekarang taruh. Siap. Ingat, air di sini kita panaskan sampai mendidih. Nanti kita bagi ke setiap kelompok ya, sesuai dengan jumlah air yang dingin. Oke, boleh dipanas. Nyalain. Kita tunggu beberapa menit sambil kita ini memperhatikan video. Itu air biasa dengan air panas, kemudian diukur suhunya yang setimbang, terukur 52 derajat Celcius. Jadi airnya ini nanti kita bagi, ketika itu baru dicampur, tapi campurnya di kalorimeter. Ya, kita campurnya di kalorimeter agar nanti kita bisa mengetahui yang secara maksimal suhunya agar nggak keluar. Kalau ini kan keluar dia suhunya. Ada pengaruh suhu luar. Oke. Setelah dicampur barulah kita mengecek suhu yang ada di dalam kalorimeter ini. Itu juga ketika dicek, ingat sampai yang merah ini berhenti. Terus yang lubang yang satunya ini untuk mengaduk air, tempat aduk air. Oke, nah sekarang setelah kita melakukan praktikum nanti, barulah kita menggunakan persamaan yang ini. Loh kok persamaan ini Pak? Ya, karena kita satu massa, nggak beda massanya. Airnya aja kita pakai ya. Jadi persamaannya seperti ini. M1 dikali T1 ditambah M2 kali T. Kok T1? T2 yang ada di situ loh, yang panas. Ini tim panas ini. Ya, begitu juga M1-nya ditambah M2 ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut praktikum? Oke, silakan kalian lakukan praktikumnya. Ini sudah panas ya? Ini udah panas, udah mendidih. Nanti ini dibagi setiap kelompok. Oke, boleh dimatikan.
Udah? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dari hasil percobaan kami. Baiklah, dari hasil percobaan kami tadi, kami mendapatkan massa air biasa yaitu 87 gram dengan suhu 33 derajat Celcius dan massa air panas 87 gram dengan suhu 61 derajat Celcius. Setelah kami campurkan, suhunya yaitu 45 derajat Celcius. Ketika kami menggunakan teori asas Black dengan rumus M1 dikali T1 plus M2 dikali T2 per M1 plus M2. Hasil dari rumus asas Black kami yaitu 47. Perbedaan antara percobaan kami dengan materi teori asas Black yaitu 2. Hasil praktikum kami berbeda dengan perhitungan rumus asas Black, di mana hasil praktikum pencampuran air kami mendapatkan 45 derajat Celcius, sedangkan hasil perhitungan menggunakan rumus asas Black mendapatkan 47. Jadi di sini ada 2 selisih hasil percobaan. Itulah hasil dari praktikum kelompok kami. Jika kelompok lain ada yang bertanya, kami persilahkan. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aldi Agustian dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Kelompok 2. Mengapa hasil dari praktikum dengan menggunakan hasil dari praktikum dan hasil menggunakan rumus asas Black berbeda? Mengapa bisa terjadi perbedaan? Mohon jawabannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya kelompok 1. Dan adapun pertanyaan mengapa hasil dari praktikum dan menggunakan asas Black berbeda, karena adanya pengaruh suhu luar dan suhu dalam, sehingga mempengaruhi jumlah hasil akhirnya. Ya, apakah bisa diterima? Oke, tangan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah hasil praktikum presentasi teman-temannya yaitu kelompok 4 dan kelompok 2. Jadi berkaitan dengan waktu yang sangat singkat, jadi kita hanya bisa 2 kelompok aja lagi. Nah, kelompok yang belum maju ini akan menyimpulkan dan merevisi pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kelompok 1 belum maju, Pak tolong mereka yang menyimpulkan, kemudian kelompok 4 nanti merevisi dari pembelajaran kita hari ini. Oke, kelompok 1 silakan maju depan menyimpulkan dari hasil praktikum hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang dapat kami simpulkan yaitu pengaruh kalor terhadap suhu benda dapat terlihat jelas pada semakin besarnya kalor yang diberikan, maka semakin tinggi suhu benda dan semakin cepat mengalami kenaikan suhu. Contohnya tadi pada saat kita melakukan percobaan atau praktikum yang dimana kita mencampurkan air dingin dengan air hangat, terbukti bahwa air dingin lebih cepat dan lebih banyak menyerap kalor dari air hangat yang membuat air itu menjadi hangat. Dan juga adapun perbedaan dari praktikum tadi itu terdapat perbedaan yang dimana bahwa
kalor dipengaruhi juga oleh suhu ruang dengan suhu dalam. Mungkin itu saja. Sekian dari kesimpulan kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan. Oke, sekarang duduk dulu. Oke, jadi tadi itu kesimpulannya bahwa hasil praktikum kita hari ini bahwa kejadian yang kita lakukan adalah sama dengan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti pertanyaan pematik tadi bahwa pembuatan kopi, memasak nasi dan sebagainya itu adalah salah satu contoh dari suhu dan kalor. Nah, jadi Pak harap kalian bisa berinovasi lagi mengenai pembelajaran kita hari ini sehingga nanti bisa merefleksi sendiri agar bermanfaat bagi kehidupan kita, ya, karena kita ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Memang kita tidak sadari, tetapi itulah ya kejadiannya bahwa apapun yang ada di bumi ini dan di langit itu kaitannya dengan fisika. Oke, kami minta ya kelompok 3 yang belum maju untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 3 akan merefleksikan hasil pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat belajar sambil praktek yang membuat wawasan kita lebih luas dan kita tidak bosan dalam belajar fisika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu dari pembelajaran kita hari ini. Jika ada kekurangan dari pembelajaran, mungkin anak-anak bisa nanti belajar lagi di rumah. Apapun itu yang membuat kalian penasaran, masalah kita pada hari ini belum selesai. Dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kalian menyelesaikan nanti di dalam kehidupan sehari-hari di rumah kalian sambil belajar ya ilmu fisikanya ya. Oke, karena waktunya sudah sore hari, kalian belum pulang. Jadi kita akhiri sampai sini ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu agar lebih barokah pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, dipimpin oleh Aldi berdoanya. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, gerak. Ya. Beri salam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya. Kumpulkan, naikkan.